Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kembali bersama saya, Pendeta Muda Krisna Wahyu Surya, kita memasuki Bincang Bestari. Dan kali ini, di episode yang ke-12, kita akan mengakhiri pembelajaran di Kitab Efesus, yang selama 12 episode telah kita pelajari, dengan Efesus pasal 6, ayat yang ke-10 sampai 24 sebagai penutupnya. Suatu tugas, suatu tanggung jawab, bahkan suatu etika Kristen, supaya pada akhirnya berdiri tegap dengan mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu yang akan menjadi topik utama kita pada saat ini. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan di dalam mempelajari kebenaran firman-Nya. Bapa di surga, kami datang kepadamu, bersyukur untuk pembelajaran Kitab Efesus yang kali ini memasuki penghujung. Kami bersyukur kiranya Engkau menolong kami dalam belajar mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan kiranya kuat kuasa Roh Kudus memberikan pencerahan dan juga kemampuan untuk kami mengerti dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam pasal 6, di bagian akhir yakni di dalam ayat 10-24 ini, dimulai dengan satu kata-kata, akhirnya. Pada akhirnya, saudara-saudaraku, ya, sesuatu yang namanya akhirnya pasti menarik bagi banyak dari kita, karena biasanya dalam pembelajaran, dalam khotbah, dalam pidato atau apapun juga, biasanya kalau mulai pembicara berkata akhirnya, maka ini menjadi menarik untuk kita, karena mungkin kita akan berpikir, wah ini ada yang penting di bagian akhir ini, wah ini merupakan kesimpulan, wah ini merupakan suatu rangkuman, mungkin ada sesuatu yang harus digarisbawahi di sana ketika mengakhiri pembelajaran dari pasal yang pertama hingga pasal yang ke-6 ini. Nah, karena memang agar pengajaran yang sudah dilalui di dalam pasal demi pasal, suatu doktrin di pasal 1-3 dan praktikalnya di dalam ayat 4, pasal 4, 5, dan 6, Paulus ingin agar pada akhirnya, saudaraku, engkau sekalian tetap dapat berdiri tegap dengan seluruh perlengkapan senjata yang Tuhan sediakan untuk kita. Jadi langsung saja kita akan melihat bahwa di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 24 ini, saya ingin membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikatkan pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai ini kamu dapat memadamkan semua panah api yang jari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah tiap-tiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membukakan mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaanku dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semua kepadamu. Dengan maksud, inilah aku kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Sampai dengan ayat 22 dulu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebab di sana kita akan mulai dengan yang menjadi sumber kekuatan kita. Pada akhirnya, apa yang harus kita sadari? Demikianlah Paulus mencoba membuka topik dari berdiri tegap
mempergunakan seluruh persenjataan Allah. Kekuatan kita dikatakan di dalam ayat 10 adalah kuatlah di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan di sana supaya di dalam kekuatan kuasanya. Jelas kekuatannya. Tuhan Allah sendiri yang memiliki kekuatan, power untuk mempersiapkan kita, untuk melengkapi kita. Kekuatan dari Dia saja, bukan kekuatan dari kita. Ini sama seperti suatu baju perang yang diberikan, disiapkan untuk kita pakai, bukan yang kita siapkan sendiri. Demikian juga lebih detail lagi, kekuatan dari Tuhan, dari apa? Di ayat 11a, dari perlengkapan senjata Allah. Jadi, kekuatannya dari Tuhan, prakteknya dibuatkan bagi kita, disiapkan bagi kita suatu perlengkapan senjata. Dan itu intinya berarti bahwa kita ini tidak dibiarkan untuk memulai, untuk menghadapi, menjalani pertempuran rohani yang segera disampaikan dalam ayat-ayat berikutnya oleh Paulus. Kita ini memiliki kekuatan dari Tuhan, dan kita ini juga disiapkan perlengkapannya itu. Jadi kita nggak dibiarkan. Kita yang lemah, kita yang terbatas ini, kita tidak dibiarkan dengan kekuatan kita. Yang pasti kita tidak akan mampu jika dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu, sungguh orang percaya pada masa kini perlu untuk memperoleh atau perlu untuk mendapatkan kekuatan itu. Sebab alasannya jelas sekali mulai dari ayat 11b. Kenapa harus kuat dalam Tuhan? Kenapa harus pakai perlengkapan itu? Ayat 11b yang menjadi bagian yang kedua, supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Sebab dikatakan di sana bahwa supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, dengan hal ini kita diminta untuk tidak abai dengan perlengkapan yang sudah disediakan, karena iblis selalu mencoba menipu. Paulus pun mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 11 mengatakan supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Maksudnya dari dulu sampai sekarang sama aja, caranya pun demikian sama saja, yakni apa? Menipu kita. Menipu dan akhirnya akan memecah belah dan akhirnya meruntuhkan iman kita. Itu taktiknya iblis sejak zaman Adam dan Hawa hingga sekarang. Kita tahu, makanya Paulus pun menyebutkan kita tahu apa maksudnya iblis. Karena itu Bapak Saudara dikasihi Tuhan, memang ada berbagai contoh dalam perjanjian baru berkaitan dengan pola atau strategi iblis. Yang pertama, memang disebutkan dia sering membutakan mata rohani orang lain, orang percaya dengan doktrin-doktrin atau ajaran palsu. Itu sudah merebak bahkan sampai dengan pada masa kini. Dengan ajaran palsu runtuh banyak iman orang Kristen. Kemudian membujuk orang percaya juga untuk menuruti keinginan daging, mengumbar hawa nafsu, keinginan yang jahat. Bujukan-bujukan itu merupakan tipuan iblis. Kemudian bahkan yang ketiga, membawa penganiayaan. Ini fisik ya, penganiayaan fisik yang sudah terjadi pada zaman Paulus dan juga Petrus, bahwa orang percaya pun dianiaya secara fisik. Nah, karena itu untuk melawan semuanya itu, melawan si iblis, dan juga bahkan kalau perlu dicatat di sini ada di dalam ayat 12 sampai 13 ada lawan-lawan yang lain yang juga disebutkan secara spesifik. Di sana ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Ya, konteksnya kita mungkin sudah memahami bahwa Kekaisaran Romawi sedang menguasai dunia, di mana Paulus juga hidup di dalamnya, sehingga pemerintah yang ada pun pada waktu itu bukanlah pemerintah yang melaksanakan kebenaran, tetapi pemerintah yang lalim, yakni dengan slogannya Kaisaros Kurios. Kaisar adalah Tuhan yang harus disembah, dan itu pasti bukan kebenaran sejati yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Karena itu perlu dilawan. Nah, dan juga penghulu-penghulu roh yang ada di udara ini. Pada masa kini, melalui HUT GGPI yang ke-49 kita diingatkan, medan laga kita adalah atmosfer suatu era digitalisasi. Atmosfer yang disebut sebagai dunia maya yang dimana si jahat pun mencoba merebutnya. Dan jika kita tidak siap, maka itu akan dikuasai, itu akan terpolusikan dengan roh jahat. Kita harus merebutnya. Kita harus merebut medan laga itu. Karena di sanalah kebenaran firman akan terus diungkapkan, akan terus dinyatakan. Karena itu mari kita akan melihat sifat-sifatnya yang merupakan detil juga ya, detil dari perlengkapan senjata Allah yang dimaksudkan tadi. Dengan kekuatan senjata Allah ini, mari kita akan melihat bahwa
Semuanya itu dipersiapkan untuk menolong kita bersiap melawan tipu muslihat iblis, melakukan perlawanan di hari yang jahat. Karena di ayat 13 sebenarnya kita mengetahui apa takdir kita sebagai orang percaya. Ayat 13 dikatakan tadi, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Mengadakan perlawanan. Lalu apa? Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Setelah pertempuran rohani, pada akhirnya kita akan berdiri tegap. Kita akan berkemenangan. Dan memang itu takdir kita. Seperti disampaikan oleh Pendeta Yosia Wartono dalam bukunya, buku KPW, Interdependensi dalam Kehidupan Bergereja, di halaman 199 dikatakan, Tuhan Yesus telah memberikan jaminan kemenangan kepada setiap orang percaya terhadap iblis dan kuasa gelapan. Jadi kemenangan itu adalah jaminan kita. Kebenarannya pasti. Kemenangannya akan dialami dan diraih oleh setiap orang percaya. Kita ini ditakdirkan menang sekali lagi. Dan kita akan berjalan mengikuti petunjuk dari Tuhan Allah. Ini berarti memerlukan respon kita. Walaupun kita ditakdirkan menang, tapi kita diminta untuk mengikuti petunjuk dari Tuhan Allah, yaitu kenakan semuanya itu. Dan ini responnya yang jelas, setiap orang percaya harus mengambil langkah yang tepat dan membuat keputusan yang cermat serta disiplin dalam mengelola hidupnya. Jadi, walaupun kemenangan adalah janji dan sudah disiapkan untuk kita, tapi kalau dari kita sendiri tidak mengelola dengan baik, kita sendiri tidak melakukannya dengan cermat, akan sia-sia tentunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan itu, mari kita akan melihat bahwa kita harus mempergunakan semuanya itu. Jadi, seluruh, kata yang dipakai adalah gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Semua. Ini mengingatkan saya akan gambaran mengenai masa-masa kekaisaran Romawi, ketika ada gladiator, orang yang ditaruh di tengah arena untuk bertarung, melawan orang-orang yang lain, atau melawan binatang buas. Seorang gladiator yang hanya diperlengkapi biasanya dengan jaring, maupun dengan trisula. Berbekal itu, dengan seluruh yang ada padanya, ia bertahan, tetapi juga melawan. Dan untuk mempertahankan kehidupannya dan menang. Nah, demikian juga kita diminta untuk memakai setiap detil perlengkapan senjata Allah. Bukan sebagian ya, bukan satu atau dua, tapi pergunakan semuanya, sehingga pada akhirnya kamu dapat berdiri tegap, dan sesudah semuanya itu selesai, kemenangan itu benar-benar engkau raih. Mari kita akan melihat seluruh perlengkapan senjata Allah itu detil demi detil. Memang sekilas saja kita melihat di ayat 14, di sana ada kebenaran, yaitu sebagai ikat pinggang ya, kebenaran sebagai ikat pinggang yang merupakan pengokoh, penyatu, atau mengikat seluruh sendi kehidupan kita, sehingga arah perjalanan kita, tujuan kekristenan atau iman kita, enggak kendor. Kebenaran ini akan menolong kita untuk kita berwaspada atas dosa-dosa yang mungkin dengan mudah akan mengendorkan atau menimpa keimanan kita. Kemudian keadilan, masih di ayat 14, kenakan keadilan, gambarannya seperti baju zirah yang melindungi organ vital kita. Melalui apa yang baik dan benar, kita akan menjaga hati kita. Memang akan selalu diserang dan diserang. Organ-organ yang vital, sesuatu yang berkaitan dengan emosional, berkaitan dengan semangat, dan lain sebagainya akan selalu juga diserang. Tetapi kebenaran Yesus Kristus, keadilannya, akan menolong kita untuk dapat terlindungi atas semuanya itu. Kemudian juga Injil Damai Sejahtera di ayat 15 digambarkan Injil Damai Sejahtera sebagai suatu kasut yang dipakai sebagai alas kaki yang menolong untuk menopang dapat berdiri tegap. Nah, Injil adalah kekuatan Allah. Roma pasal 1 ayat 16-17, Injil adalah kekuatan Allah. Tetapi juga dalam kitab yang sama, di pasal yang ke-10, gambaran Injil, orang-orang yang membawa Injil sebagai suatu kaki yang indah. Betapa indahnya kehadiran mereka yang memberitakan Injil Damai Sejahtera itu. Nah, kemudian di dalam ayat 16, detil yang berikutnya, perlengkapan senjata Allah adalah iman. Digambarkan sebagai perisai, pelindung. Keyakinan atau iman yang kokoh, yang kuat dalam Tuhan Allah, melindungi kita. Bahkan dikatakan melindungi kita dari berbagai serangan panah api dari si jahat. Rupanya si jahat nggak berhenti, terus-menerus memanah kita dengan panah apinya yang jahat, yang menyerang kita. Tetapi dengan perisai, keyakinan, iman kita dapat bertahan melawan semuanya itu.
Nah, demikian juga kenakan keselamatan, digambarkan sebagai ketopong atau helm ya. Ini di dalam kitab Tesalonika pun berbicara mengenai hal ini juga Paulus, mengenai ketopong, ya ini sebagai helm, yaitu harapan keselamatan, gambarannya. Harapan keselamatan yang telah disediakan untuk kita, melindungi pikiran, melindungi logika kita, melindungi perasaan kita terhadap hal-hal yang membuat kita mungkin menjadi putus asa, patah arang, ketakutan, dan sebagainya. Lindungi semuanya itu dengan ketopong keselamatan. Kemudian dari semua yang saya sebutkan tadi, berbagai detail perlengkapan itu banyak diantaranya bersifat defensif ya, melindungi, menahan, kemudian memperlengkapi dengan ketopong, semuanya itu bentuk perlindungan atau defensif. Nah kemudian yang ayat 17 ini rupanya Tuhan memperlengkapi kita juga dengan sesuatu yang sifatnya ofensif, yakni firman Allah digambarkan sebagai apa? Pedang roh. Suatu pedang roh yang dapat menusuk, yang untuk dapat melawan iblis di dalam segala pertempuran, dan ini menjadi senjata yang sangat kuat bagi kita. Namun juga digambarkan dalam ayat yang lain, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36-37 dan juga pasal 7 ayat 54, bahwa pedang, yaitu pedang roh ini, firman ini dapat menusuk hati mereka yang mendengar firman-Nya. Dalam pada itu, di ayat 18, berdoa. Detail yang berikutnya adalah berdoa. Yang tak henti-hentinya, yang tak putus-putusnya, kata yang digunakan, yang artinya bahwa kita selalu waspada. Yang tak putus-putusnya, tak henti-hentinya bukan berarti kita harus terus berdoa tanpa melakukan aktivitas yang lain atau tanpa istirahat. Tetapi maksudnya jelas sekali bahwa dalam segala keadaan kita selalu waspada. Kita perlu berjaga-jaga. Kita terus hidup di dalam kewaspadaan. Berjaga-jagalah sebab lawanmu iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menelan. Nah, karena itu mari dalam doa, baik untuk diri kita sendiri, bahkan juga dikatakan doakan juga untuk orang-orang kudus. Kemudian juga bahkan Paulus berkata, doakan juga aku ya, doakan juga aku. Jadi mari kita terus saling mendoakan, sembari kita berdoa juga untuk diri kita sendiri. Karena berjaga-jaga sama Yesus, sama seperti Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Walaupun seringkali murid-muridnya gagal. Ketika Yesus berkata, berdoalah, berjaga-jagalah dan berdoalah, waspadalah. Tetapi seringkali gagal. Karena itu, janganlah kita meninggalkan yang namanya doa. Karena inilah letak di mana kita diminta untuk terus waspada. Jadi akhirnya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan dari berbagai kualitas iman atau kualitas atau nilai-nilai yang Tuhan berikan, detil demi detil tadi, kiranya kita dikuatkan. Di dalam kuasanya kita disiapkan untuk melawan tipu muslihat iblis, baik sekarang yang sedang merambah dunia atau era digitalisasi ini dalam berbagai keadaan, jangan biarkan dia memenangkan satu medan laga seperti apapun. Kita harus merebutnya. Injil harus hadir di sana. Firman Tuhan harus diberitakan. Makin jahat dunia maya, makin juga kita harus hadirkan Injil di sana. Kebenaran firman Tuhan harus juga di sana. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, maka mengakhiri kebenaran firman Tuhan dalam pembelajaran Bincang Bestari di kitab Efesus ini, saya akan bacakan bagian terakhir di ayat 23-24, tadi belum saya bacakan, karena ini merupakan doa Paulus untuk jemaat. Dan saya ingin mengakhiri Bincang Bestari ini pun dengan membacakan doa yang sama untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mari ketika kita berdoa, terimalah janji Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan di Efesus pasal 6 ayat 23-24. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Anda telah menonton video Bincang Bestari di YouTube channel Baptis Indonesia. Pastikan Anda klik subscribe dan klik lonceng untuk menonton video kami selanjutnya.